Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menerangkan subbab C, yaitu metode pengujian produk. Metode pengujian produk sering orang merupakan bahwa ide tidak sama dengan produk. Hal ini memang mudah dipahami, namun tidak mudah untuk menanamkan dalam pikiran, terutama bagi orang-orang yang terlibat dengan produk Anda. Tidak bisa hanya menyajikan deskripsi ide atau suatu produk dan mengharapkan orang untuk bereaksi secara merealistis, apalagi jika deskripsi disajikan tanpa unsur persuasi yang terkait. Jangan dulu percayai bahwa produk baru yang unggul akan terjual dengan sendirinya. Anda harus melihat produk dari sudut pandang pelanggan. Kebanyakan orang akan skeptis dengan produk baru oleh karena Anda memerlukan cara baru dalam mengenalkannya pada pelanggan. Pengujian terhadap konsep atau concept testing adalah upaya memprediksi keberhasilan sebuah ide mengenai produk baru sebelum meluncurkan ke pasar. Proses ini biasanya melibatkan reaksi orang lain, konsumen, terhadap pernyataan yang menjelaskan ide dasar dari produk tersebut. Melalui uji pasar akan mendapatkan beberapa manfaat seperti memberikan prediksi yang dapat diandalkan tentang penjualan di masa yang akan datang. Pengujian awal terhadap rencana pemasaran. Mengetahui berkurangnya produk, mendapatkan gambaran berbagai masalah potensial dalam jaringan distribusi, serta mendapatkan pemahaman lebih baik mengenai perilaku sebagai segmen pasar. Sementara produk bisnis juga mendapatkan manfaat dari uji pasar, di mana pengujian bervariasi tergantung dari jenis barangnya, barang industri yang mahal dan memakai teknologi baru pada umumnya. Menjalani pengujian alfa dan beta. Pengujian alfa ialah pengujian produk dengan tujuan mengukur serta meningkatkan kinerja rancangan keahliannya dan biaya operasi produk. Apabila hasil pengujian alfa baik, perusahaan akan melanjutkan dan dengan melakukan pengujian. Sebuah pendekatan yang lebih efektif dalam pengujian terhadap konsep adalah mengembangkan konsep, yaitu menyempurnakan ide-ide baru secara bertahap ke dalam bentuk yang paling mungkin untuk diterima di pasar. Hal ini dilakukan tidak hanya dalam kerangka memberikan ide-ide yang menjanjikan kesempatan untuk saling bersaing di pasaran, namun juga panduan untuk berkomunikasi. Secara umum terdapat dua metode dalam melakukan pengujian sebuah produk, yaitu minta konsumen menggunakan sebuah produk selama dalam waktu tertentu, kemudian minta mereka menjawab beberapa pernyataan terkait deskripsi produk serta kepuasan mereka. 2. Melaksanakan blind test, yaitu dengan cara konsumen membandingkan. Metode uji pasar lainnya ialah memperkenalkan produk bisnis baru dalam pameran dagang. Produk baru industri dapat diuji di tempat pelanggan, di tempat pajangan distributor, atau di dealer. Cara lain yang bisa ditempuh ialah uji pemasaran, di mana perusahaan membuat pasokan dengan jumlah terbatas dan diserahkan pada wira niaga untuk dijual di daerah geografis terbatas dengan dukungan katalog, promosi, dan sebagainya. Melalui cara demikian, manajemen akan dapat mempelajari apa saja yang mungkin terjadi dalam pemasaran. Berdasarkan kajian terhadap produk, sukses ditemukan 15 kunci kesuksesan pengembangan produk baru, yaitu 1. Produk yang unggul dan unik. 2. Produk berorientasi ke pasar. 3. Produk berorientasi internasional. 4. Melaksanakan tahap pra pengembangan. 5. Memiliki konsep produk yang jelas, tajam, dan terpercaya. 7. Struktur organisasi proyek.
8. Dukungan oleh para pemimpin puncak. 9. Mendayagunakan kompetensi inti dan kapabilitas perusahaan. 10. Memilih pasar yang menarik atau memiliki potensi. 11. Fokus pada proyek yang unggul. 12. Melaksanakan proyek dikendalikan dengan baik. Pengembangan produk bukan suatu proses trial Anda error, tetapi suatu proses yang harus dikelola dengan baik dan didukung oleh listrik yang mumpuni. Tentunya proses ini juga memerlukan dukungan dan komitmen dari para pemimpin puncak serta ketersediaannya sumber daya. Mungkin Anda masih dapat mengenai produk Tara Nasiku keluaran Unilever. Ini merupakan salah satu yang gagal di pasaran. Mengapa? Tara Nasiku kurang bisa diterima oleh pasar kualitas yang tidak sejalan dengan gencarnya promosi ditangani menjadi salah satu sumber kekecewaan konsumen. Sukseskah? Yang jelas produk tersebut sulit ditemui. Kedua produk tersebut disebut-sebut sebagai produk yang gagal di pasaran. Tahukah Anda bahwa tingkat kegagalan produk baru mencapai 99%? Oleh karena itu, resiko R&D yaitu resiko yang dimana produk yang sudah dikembangkan ditolak atau tidak disetujui oleh pihak yang berwenang. Biasanya di sekolah ini banyak dihadapi oleh perusahaan farmasi yang mengembangkan obat-obatan dan perusahaan makanan atau minuman. Resiko pemasaran yaitu resiko bahwa produk tersebut gagal di pemasaran hal terjual. Hal ini terjadi karena kurangnya adanya pemahaman yang mendalam mengenai pasar yang menjadi sasaran. Kemudian bagaimana cara meminimalisasi resiko dari kegagalan produk baru? Caranya adalah dengan memanfaatkan riset pemasaran. Di balik kesuksesan suatu produk terdapat pemahaman yang baik mengenai keinginan dan kebutuhan konsumen, serta pemahaman mengenai bagaimana produk Anda dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan baik. Langkah-langkah yang dalam meminimalisasi risiko kegagalan produk adalah sebagai berikut. 1. Market understanding, pemahaman pasar, misalnya dengan riset kualitatif, mengategorikan dan segmentasi untuk mengetahui peta persaingan dalam industri tersebut. Alasan mengapa konsumen membeli produk tertentu, bagaimana mereka menggunakan suatu produk, dan kebutuhan mana yang belum terpenuhi. Metode riset yang dilakukan antara lain focus group, discussion, independent interview, dan kunjungan langsung yang dapat membantu Anda tidak memperoleh informasi ini. Riset kualitatif akan membantu Anda dalam mengetahui pendapat atau perasaan konsumen mengenai suatu produk, pekerjaan, dan gaya hidup, memperoleh mengenai insting konsumen. 2. Ketika melakukan pendekatan kategori assessment riset, Anda meneliti perilaku konsumen terhadap produk dan menggunakan produk dalam suatu kategori. Bagaimana konsumen mengevaluasi mereka merek berdasarkan atribut produk? Apa yang mendorong konsumen untuk melakukan? 3. Kemudian segmentasi akan membantu dalam mengidentifikasi target pasar. Beberapa segmen memang menawarkan potensi laba yang lebih besar dibandingkan yang lainnya. Segmentasi juga membantu dalam membuat tugas. Jelaskan 15 kunci kesuksesan pengembangan produk yang baru.
Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.